Devosi Imamat 17, kita akan membaca seluruh ayat dari pasal 17 ini. Kita membaca silih berganti. Saya akan membacakan judul perikop, tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap sampai ayat yang ke-16. Tuhan berfirman kepada Musa, setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiapkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di antara mereka yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ya, di dalam firman Tuhan bacaan kita hari ini menjelaskan tentang bagaimana lembu, domba atau kambing yang menjadi milik orang Israel, peliharaan mereka ketika ternak mereka akan disembelih, mesti dibawa ke pintu kemah pertemuan untuk diserahkan sebagai persembahan kepada Allah. Ya, dalam ayat yang keempat menjelaskan demikian. Sebagai umat milik Allah yang telah ditebus oleh Allah, ya, umat tidak boleh mengkonsumsi apalagi tamak terhadap benda termasuk juga hewan ternak yang menjadi kekayaan mereka yang hanya dinikmati untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, Tuhan tidak ingin mereka menjadi seperti itu, ya. Semua lembu, domba dan kambing atau seluruh ternak yang mereka miliki ketika disembelih harus disembelih dalam rangka memberikan korban keselamatan, bukan tindakan konsumtif. Hanya pengen daging domba gitu terus potong gitu, enggak seperti itu ya. Tapi dipersembahkan dulu sebagai persembahan keselamatan, ya, bukan konsumtif. Nah, di dalam konteks firman Tuhan yang kita belajar hari ini, segala tujuan persembahan selain korban kepada Allah akan dianggap sebagai hutang darah kepada Tuhan Allah, ya. Konsekuensinya berat. Apa konsekuensinya? Orang itu harus dienyahkan dari tengah-tengah bangsa Israel. Seperti itu ya. Ya. Lembu, domba, kambing sebagai properti mesti dipersembahkan kepada Allah. Segala bentuk persembahan kepada ilah lain, kepada jin misalnya, ya, yang dikatakan dalam perikop ini juga, itu akan mengakibatkan murka Allah atau hukuman bila mereka melakukan hal itu. Nah, kita belajar dari sini adalah sikap yang benar saat menikmati berkat-berkat Tuhan, termasuk harta yang dipercayakan, dengan cara kita menaikkan syukur terlebih dahulu atas semua berkat yang Tuhan limpahkan pada kita. Itu tujuannya, ya. Tidak menjadikan harta benda ataupun apa yang ada pada kita itu menjadi milik kita yang
semena-mena kita pergunakan hanya untuk kepentingan kita. Sebagai orang percaya, kita mesti meyakini bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah berkat Tuhan. Maka kita mau menggunakan itu pun dengan rasa syukur. Dan segala berkat yang dipercayakan berupa harta benda, kita kembalikan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita nggak punya ternak ya di sini ya, kecuali Pak Kawit. Nggak punya ternak seperti bangsa Israel. Mereka dulu kekayaannya termasuknya adalah ternak, ya. Sehingga ternak itu sebagai berkat Tuhan mereka kembalikan dengan rasa syukur. Tidak serta-merta ternak itu mereka gunakan semau mereka sendiri, tetapi ketika mereka mempersembahkannya untuk Tuhan, maka itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Hidup dengan bersyukur menolong kita senantiasa waspada dalam segala bentuk ketamakan yang seringkali memberdaya orang-orang untuk senantiasa hidup dalam ketamakan dan akhirnya kebergantungan justru pada kekayaan bukan kepada Tuhan. Ya. Sikap bersyukur kepada Tuhan sama artinya kita memohon kepada Tuhan senantiasa menguduskan berkat yang diberikan kepada kita, ya, sehingga kita memiliki komitmen untuk menggunakan setiap apa yang dipercayakan untuk memperluas kerajaannya. Kalau kita makan, kenapa orang Kristen itu berdoa dulu? Karena kita bersyukur bahwa makanan itu pemberian Tuhan. Bukan saja makanan menjadi pemberian Tuhan, tetapi kita bersyukur juga bisa menikmati makanan itu. Coba orang sakit dikasih sate kambing yang empuk, yang enak, ya tetap gak doyan ya. Yang namanya sakit, ya kan? Jadi kita bersyukur masih bisa menikmati berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Selain makanannya kita ucapkan syukur, kita juga bisa menikmati makanan itu. Dan lebih dari itu semua, makanan itu bisa dicerna, ya, dari makanan bisa jadi tenaga, dan melalui tenaga itu kita bisa menghadirkan kerajaan Allah. Itu tujuannya ya. Sama seperti yang dikatakan kitab suci ini, Tuhan senantiasa menolong kita untuk kita bisa menghadirkan kerajaannya dalam kehidupan kita di dunia. Nah, hidup kita tidak bergantung pada kekayaan atau harta atau apapun yang kita miliki. Hidup kita hanya bergantung pada Tuhan dan pemeliharaan yang Tuhan berikan. Jadi persembahan kita berikan dan persembahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nah, di kita ada pemberian persembahan, ada pemberian persepuluhan. Ya, sekali lagi, ya kita berikan itu sebagaimana Tuhan ajarkan dalam kitab suci, baik persepuluhan maupun persembahan. Kepada Tuhan melalui rumah Tuhan. Kalau sekarang rumah Tuhan ya gereja Tuhan, ya, di mana kita berbakti bersama-sama, kita persembahkan dan apa yang ada pada kita sesungguhnya kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah ditebus oleh Kristus, semua itu juga milik Tuhan. Sebenarnya ya, 10% kita bawa ke gereja milik Tuhan, 90% juga milik Tuhan. Ya, karena apa? Karena semua itu berkat Tuhan dan kita meyakini kita dipercaya Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan itu untuk kita kelola seperti tadi dikatakan untuk menghadirkan kerajaannya. Jadi 90% itu dipercayakan kepada kita kelola dengan baik supaya melalui 90% ini kita bisa hidup, bisa melayani, ya kan? Bisa melakukan segala sesuatu yang menghadirkan kerajaannya. Jadi kita punya konsep pemikiran seperti itu sebagai orang Kristen. Semua yang ada pada kita kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, itu bukan milik kita sendiri, tapi miliknya Tuhan. Tubuh kita saja yang paling berharga miliknya Tuhan, apalagi harta benda. Harta benda apakah lebih berharga dari tubuh kita? Tentunya tidak. Tubuh kita lebih berharga daripada harta benda. Tubuh saja yang lebih berharga dari harta benda miliknya Tuhan, apalagi harta benda. Semua milik Tuhan. Kalau gitu, kalau semua milik Tuhan, semua dibawa ke gereja dong dipersembahkan. Ya tidak gitu juga.
yang dibawa ke gereja 1/10 dari apa yang Tuhan percayakan. Demikian juga persembahan-persembahan yang lain, ya, yang tentunya kalau dihitung-hitung lebih dari 10%. Bahkan orang Israel kurang lebih bisa 30% dari apa yang diberikan kepada Tuhan. Jadi 10% itu jangan kita merasa itu sudah lebih besar, lebih hebat gitu ya, sehingga kita hitung-hitungan sama Tuhan. 10% itu hanya minimalis dari apa yang dipercayakan kepada kita. Nah, semuanya itu Tuhan berikan untuk kita kelola dengan baik. Mana untuk makan, mana untuk sekolah anak, mana untuk beli pulsa, mana untuk beli kuota zaman sekarang ya. Ya semua diatur sedemikian rupa. Ya. Urip kudu prasojo. Ya. Ben ora apa? Iya, biar ora kapiran gitu ya. Jadi prasojo itu dalam arti apa? Seperti besar pasak daripada tiang. Ya. Ambur uceng kelangan delek gitu ya. Udah dapat ini nggak disyukuri tapi pengennya terus nambah-nambah malah kehilangan semuanya. Itu namanya nggak prasojo ya. Orang Jawa bagus banget ya, urip sing prasojo. Supaya kita bisa mengatur sedemikian rupa dengan baik. Nah, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa segala sesuatu yang dipercayakan itu kita harus juga persembahkan dengan tanggung jawab. Sampai orang Israel tuh loh mau korban aja nggak boleh sembarangan. Artinya kudu tanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan Tuhan itu dengan baik. Hukumannya ngeri loh ya, beleh kambing sembarangan gitu ya. Itu kan punya dia sendiri kalau dipikir-pikir. Tapi kalau tidak dipersembahkan untuk Tuhan, hukumannya ngeri ya. Apa hukumannya? Dienyahkan dari bangsa Israel. Dihukum mati. Ngeri ya. Itu di masa perjanjian lama seperti itu. Maka kita harus senantiasa bijaksana ya. Seperti tadi firman Allah sepanjang masa. Kita diberi hikmat dan bijaksana untuk menjalani hidup. Hidup kita tidak boleh bergantung pada yang bukan Tuhan. Hanya bergantung satu-satunya kepada Tuhan. Termasuk juga kita mempersembahkan apa yang dipercayakan Tuhan dengan tulus hati. Karena semuanya itu dari Tuhan. Kalau Tuhan senang, anakku ki dikasih berkat sakmene yo setia perpuluhan. Dikasih berkat sakmene yo setia melayani. Tambahin. Itu kekuatan supranatural loh Bapak Ibu, ini gak main-main. Jadi Tuhan itu melihat secara rohani. Kalau kita setia, Tuhan itu lihat. Kalau kita hitung-hitungan, Tuhan itu juga hitung-hitungan. Ini hitung-hitungan banget gitu ya. Dikasih harta kok gak pernah dipakai untuk melayani. Itu hitung-hitungan namanya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diajar untuk senantiasa mempersembahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dengan baik. Baik yang 10% dibawa ke gereja, yang 90% pengelolaannya kita gunakan dengan tanggung jawab. Siapa setia perkara kecil, kepadanya dipercayakan perkara yang lebih besar. Kalau kecil saja dia nggak setia, jangan berharap dia diberi kepercayaan yang lebih besar. Kalau berkat kecil aja dia nggak setia, jangan berharap kamu dapat berkat besar. Ya, yang kecil saja nggak setia. Mungkin ada orang dia nggak setia tapi berkatnya kok banyak. Ya, segala sesuatu kalau bukan dari Tuhan sia-sia. Ya, lebih baik sedikit tapi memang itu dari Tuhan daripada banyak bukan dari Tuhan. Akhirnya kita tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita dapat bukan dari Tuhan karena hanya jerih lelah kita. Firman Tuhan bilang sia-sia kamu bangun pagi dan sampai larut malam kamu kerja tanpa mengandalkan Tuhan. Itu sia-sia. Sebab Tuhan memberkati anak yang dikasihnya pada waktu dia tidur. Ya, artinya apa? Pada waktu tidak disadarinya. Ya, tidak disadari oleh orang yang dikasihi, Tuhan memberkati. Luar biasa. Jadi mari kita senantiasa mempersembahkan segala sesuatu yang ada pada kita sebagai berkat Tuhan dan menggunakannya
dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, supaya kita tidak dikuasai oleh ketamakan, tidak dikuasai oleh kekhawatiran, karena kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita juga diberi keikhlasan untuk mempersembahkan apa yang dipercayakan Tuhan, baik persepuluhan maupun juga persembahan-persembahan yang lain. Dan tentunya semua itu boleh mendatangkan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.